Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you? Gimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan senantiasa sehat. Baiklah, jumpa dengan saya kembali dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Dan kita akan membahas materi yang pertama. Siap ya? Tapi sebelumnya, saya akan memberikan 2 buah gambar dan nanti kalian tebak apa yang sedang mereka lakukan. Look at these pictures. Lihat gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Dari gambar yang pertama ini, kita bisa mendapatkan beberapa jawaban. Yang pertama, mereka sedang bercakap-cakap atau berdialog. Yang kedua, mereka sedang menyampaikan pendapat masing-masing atau menanyakan pendapat dari temannya, atau mungkin bisa yang lainnya. And what about the second picture? Lalu bagaimana kalau gambar yang kedua? What is she doing? Apa yang sedang dia perempuan lakukan? Ya, gambar yang kedua ini seorang perempuan sedang mengajukan sebuah pendapat atau mau menyampaikan sebuah ide. Bisa jawabannya seperti itu. Nah, apakah kalian bisa menyimpulkan dari kedua gambar tersebut apa yang akan kita pelajari hari ini pada pertemuan ini? Oke, kita lihat ya slide selanjutnya. Unit 1. Asking for and giving opinion and agreement. Di bab yang pertama ini, kita akan belajar tentang cara bertanya dan memberikan pendapat kita. And agreement. Dan apakah kita setuju dan atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Dan bab ini saya akan membaginya menjadi 2 pertemuan. Oke. Definition. Ya, pengertian dari menanyakan pendapat, asking opinion. Maksudnya bagaimana? Asking opinion is expression or phrases used when you want to ask someone's opinion about something or someone. Menanyakan sebuah pendapat merupakan sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin menanyakan pendapat orang lain tentang suatu hal atau tentang seseorang. Giving opinion is expression or phrases spoken when we want to express our opinion about something. Sedangkan memberikan pendapat yaitu ungkapan yang diucapkan ketika kita ingin mengekspresikan atau menyampaikan pendapat kita tentang suatu hal. Social function. Fungsinya dari menanyakan dan memberikan pendapat yaitu asking opinion is to ask people's opinion about something or hot issues. Menanyakan pendapat fungsinya yaitu
untuk menanyakan pendapat orang lain tentang suatu hal atau tentang isu-isu yang sedang gencar atau isu-isu terbaru. Sedangkan giving opinion is to convey an opinion, idea, or assumption of someone about something or hot issues. Sedangkan memberikan pendapat yaitu menyampaikan sebuah pendapat atau ide atau pandangan dari seseorang tentang suatu hal atau tentang isu-isu yang terbaru. Generic structure. Struktur kalimatnya, yang pertama ada isu atau hal yang dibicarakan atau pernyataan yang akan didiskusikan. Yang kedua ada argumen pro, yaitu pendapat yang mendukung, yang pro, atau argumen cons, pendapat yang tidak setuju atau yang tidak mendukung. Dan yang terakhir ada conclusion or recommendation, ya kesimpulannya. Expressions for asking and giving opinion. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat orang lain dan memberikan pendapat diri kita sendiri. Asking opinion. Nanti jika kalian akan menyampaikan pendapat kalian, jika kalian ingin menanyakan pendapat orang lain, nanti ada dua. Yang pertama jenis yang resmi dan yang kedua jenisnya tidak resmi. Ya, jenis yang resmi atau formal, kalian bisa lihat kalimat-kalimatnya berikut ini. Bisa menggunakan do you have any opinion on? Apakah Anda memiliki pendapat tentang bla 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 bla? What is your reaction to? Apa reaksi Anda terhadap bla bla bla? Please give me your frank opinion. Silakan berikan pendapat Anda yang bagus. Atau yang jujur. Berikutnya ada giving opinion. Cara memberikan pendapat kita, ya, formal opinion, pendapat yang formal. Kalian bisa menggunakan kata-kata berikut. From my point of view, menurut pandangan saya, I personally consider, secara pribadi atau anggapan saya secara pribadi, bla 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 bla, atau I personally believe, secara pribadi saya percaya bahwa bla bla bla, atau bisa menggunakan kalimat yang lainnya. Asking opinion informal. Sekarang cara menanyakan pendapat orang lain tapi jenisnya yang tidak resmi. What's your opinion? Apa pendapatmu? Tentang apa nanti ya belakangnya kalian bisa menambahi. How do
of how do you think of Rina's idea? Bagaimana menurutmu pendapatnya Rina? Dan sebagainya. Giving opinion informal. Sekarang, cara memberikan pendapat yang tidak resmi. I think that, saya pikir bahwa, atau saya rasa bahwa, bla bla bla. In my opinion, menurut pendapat saya, what I have in my mind is, bla bla bla. Apa yang saya pikirkan atau apa yang ada di benak saya, yaitu, atau bisa kalian menggunakan kalimat yang lainnya. Ya, jadi intinya kalian bisa menyesuaikan menggunakan jenis yang resmi ataupun yang tidak resmi tergantung pada orang yang kita ajak bicara, atau juga tergantung pada tempat dan situasinya. Kalau misalnya dengan teman yang sebaya, kalian bisa menggunakan yang informal. Tapi kalau dalam sebuah forum atau dalam sebuah kelas dengan guru ataupun dengan orang yang lebih tinggi, itu kalian bisa menggunakan yang formal atau yang resmi. Examples, contoh-contohnya. Didi, I've just read a novel. Here, have you read this? Saya baru saja membaca sebuah novel. Ini. Sudahkah kamu baca? How do you feel about this novel? Ya, bagaimana pendapatmu tentang novel ini? Nah, di sini kita garis bawahi kata how do you feel. Tadi ada ya, itu termasuk jenis apa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Yeah, I think this novel is outstanding. Itu pendapatnya si Ami. I think so. Saya juga berpikir demikian, kata si Didi. I believe bla 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 bla. Nah, itu lanjutan dari pendapatnya si Didi. Jadi yang pertama, Didi menanyakan pendapat Ami tentang sebuah novel. Lalu Ami menyampaikan pendapatnya. Lalu si Didi menimpali lagi dengan pendapatnya sendiri. Contoh yang kedua, Siva, do you think that English is difficult lesson? I don't think so. I think there is no difficult lesson. I think if we learn seriously, there is no difficult lesson. It's depend on our seriously. Meli berkata, I don't think so. In my opinion, it's difficult because I have to do every task that are given by our teacher. Nah, jadi si Meli ini menanyakan pendapat Siva tentang bahasa Inggris yang menurut Meli itu pelajaran yang sulit. Sedangkan Siva berkata bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit, dan dia nggak setuju dengan pendapatnya si Meli. Siva berpendapat lain dengan Meli. Lalu disanggah lagi dengan pendapatnya Meli yang paling bawah. Nah, jadi dari kedua dialog tersebut kita belajar bagaimana cara menanyakan sebuah pendapat dari orang lain dan bagaimana
kita menyatakan pendapat dari diri kita sendiri. Let's practice. Mari kita praktekkan. What do you think of your classroom? Nanti kalian bisa tulis pendapat kalian di buku masing-masing ya. Apa pendapatmu tentang kelas kamu? Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu cara menanyakan pendapat dan cara menyampaikan sebuah pendapat. Bisa ya, nanti kalian coba sendiri. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada saya. Oke, terima kasih. Thank you. See you next time. Bye-bye.